Tadi malam Kak Seto Mulyadi akhirnya berhasil mempertemukan Ferry Juan dan Zarima Mirafsur di tempat kediamannya demi menemukan jalan keluar terkait soal perebutan hak asuh Nikita. Sebagai mediator, Kak Seto juga mempertemukan Zarima dan Nikita. Ibu dan anak ini kemudian saling bercengkrama memanfaatkan kesempatan istimewa tersebut. Saya sangat sedih melihat Nikita itu diasuh oleh seorang suster, ya. Jadi kedekatan Nikita itu kepada suster membuat saya sangat prihatin dan Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda, tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Seperti biasa pemirsa, saya akan mengajak Anda dan saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda mungkin bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Kemarin malam jumpa pers Ferry Juan dan Zarima Mirafsur diwarnai insiden. El Ritonga membantah telah menikahi Dian sebagai istri kedua. Rafli angkat bicara seputar dugaan kekerasan atas Rasya. Para artis yang tergabung dalam keluarga perkawinan campuran turut menyuarakan aspirasinya soal undang-undang kewarganegaraan. Ketua Umum FPI Habib Rizik akan meringankan beban Anjas Mara yang kini jadi tersangka atas kasus foto bugil. Pemirsa, pada hari Selasa kemarin, Kak Seto berhasil mendudukan Zarima Mirafsur dan juga Ferry Juan dalam satu meja. Sepertinya sebuah pemandangan yang sangat langka ya pemirsa melihat Zarima dan Ferry berada dalam satu ruangan tanpa beradu mulut. Nah, pertemuan kekeluargaan ini memang dimaksudkan untuk mencapai satu kesepakatan, yaitu mengenai hak asuh atas Nikita. Sepertinya baik Ferry maupun Zarima sudah sangat capek dan lelah beradu mulut untuk memperebutkan hak asuh Nikita melalui koridor hukum pemirsa. Tapi ternyata di tengah-tengah pertemuan damai tersebut terjadilah sebuah kekisruhan. Apakah itu? Nah, kita saksikan bersama, inilah Gospot. Tadi malam Kak Seto Mulyadi akhirnya berhasil mempertemukan Ferry Juan dan Zarima Mirafsur di tempat kediamannya demi menemukan jalan keluar terkait soal perebutan hak asuh Nikita. Sebagai mediator, Kak Seto juga mempertemukan Zarima dan Nikita. Ibu dan anak ini kemudian saling bercengkrama memanfaatkan kesempatan istimewa tersebut. saya sangat sedih melihat Nikita itu diasuh oleh seorang suster, ya. Jadi kedekatan Nikita itu kepada suster membuat saya sangat prihatin dan saya harus mengambil suatu langkah dalam hal ini. Saya harus berbenah diri, saya harus berbuat sesuatu. Dalam sebulan ini saya lihat tinggal sama Ferry, saudara Ferry Juan ya, dia sangat beda karena mungkin ya latar kami berbeda dan juga latar pendidikan kami juga berbeda ya, mungkin ya akidah kita berbeda ya. Saya seorang yang Islam ya, dan mungkin saudara Ferry Juan bukanlah, kita berbeda akidah. Jadi saya sangat prihatin melihat anak saya sangat beda dengan dari sebelumnya. Saya telah menepati janji saya bahwa Zarima bisa bertemu dengan anaknya anytime, asalkan dengan niat dan tujuan yang baik, itu saja. Kalau masalah soal ibu disayang anak, anak disayang ibu, ya memanglah jadi ibu itu tidak gampang, harus mengangkat anaknya, harus jadi ibu yang baik. Terima kasih. Catat ya, tadi Ferry John mengatakan di sini anytime, ya, dia bilang setiap saat. Jadi tolong, anytime itu kan berarti kan suka-suka saya ya, berarti saya sebagai ibu yang mengingat. Tapi dalam hal ini saya merasa konyol. Dalam ini saya merasa lucu gitu ya, ketemu sama anak kandung harus pakai aturan gitu ya. Tapi dalam hal ini tetap saya akan bersikeras untuk mengasuh kita sendiri. Saat konferensi pers masih berlangsung, mendadak ada keributan yang menyebabkan acara ini terhenti. Insiden terjadi antara bodyguard Ferry Juan dengan pihak saudara Zarima yang menuduh bodyguard Ferry melarikan Nikita. Banget deh, ya tolong deh ya, siapapun yang melihat ini, kakak saya masih di dalam ya, anaknya udah dibawa kabur, udah dibawa lari sama bodyguard Ferry.
Coba deh, keterlaluan banget. Tadi sempat mendekati. Keterlaluan banget dia ambil rampas dari tangan saya. Kakak saya Feri Juan itu udah keterlaluan. Saya cukup mengalah. Masa anak saya dibawa begitu saja tanpa pamit pada saya? Jadi keadaan tadi waktu makan kita di bawah itu keadaan membahayakan gitu. Ya sangat sekali membahayakan. Tapi bagaimana mereka Oke. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa itu adalah anak yang di bawah perlindungan, di bawah undang-undang perlindungan anak. Jadi mohon jangan dieksploitasi, mohon jangan dijadikan rebutan, mohon mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mendengar suara anak. Atas kekisruhan itu, Ferry langsung melaporkan Zarima dan sanak saudaranya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas perbuatan tidak menyenangkan. Tak disangka Zarima dan sanak saudaranya mendatangi markas kepolisian ini. Kemarahan mereka pada Ferry makin tak terbendung. Nenek Zarima bahkan sempat tak sadarkan diri. Zarima juga melaporkan Ferry atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini laporannya apa sih, Zat? Tolong dong dijelasin, Zat. Ya saya nggak perlu sebutkan nanti ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Saya udah tahu capek. Ya kita lihat lah ada 5 pasal. Tolong Pak, tolong Pak, diculik itu Pak. Diculik Pak. Mas Boy, pertama durhakanya. Mas Boy, kamu nggak boleh begitu durhaka loh Mas Boy. Kamu berdosa loh Mas Boy. Bener Mas Boy. Mas Boy tahu dia bukan bapaknya Mas Boy. Dia durhaka sekali Ferry sama orang tua. Biar dia dapat jajaran. Saya punya buyut ya. Keterlaluan dia. Ada. Mana? Ya saya masuk ke dalam, saya ambil, dia nggak kasih anaknya. Itu kan laki nggak tahu malu ya, bukan anaknya loh. Saya pesan terakhir sama Ferry, tolonglah Fer ya, kamu pulangkan Nikita dan kamu jangan menjelek-jelekan Zarima dan jangan memfitnah anak saya Zarima, dan kamu semua bohong yang kamu bicara itu bohong semua itu Ferry. Saya belum bongkar aib kamu ya, baru kamu yang fitnah saya. Saya belum bongkar aib kamu Ferry ya. Saya karena takut sama Allah saya takut Ferry. Bukankah kesejahteraan dan juga kesehatan mental anak harus dijunjung lebih tinggi dari hanya sekedar ego pribadi orang tua? Pemirsa, Dea Mirela sudah melaporkan suaminya EL Ritonga dan seorang perempuan yang bernama Dian yang diduga sebagai istri kedua EL ke Polres Jakarta Timur. Nah, Dea melaporkan mereka berdua atas 3 tuduhan tindak pidana dan salah satunya adalah perzinahan. Nah pemirsa, namun apakah EL benar-benar melakukan sebuah poligami tanpa sepengetahuan Dea Mirela? Nah sekarang giliran kita mendengarkan penuturan dari EL Ritonga berikut ini. Inilah Gospot. Aku sadar Kemelut rumah tangga Dea Mirela dan suaminya Muhammad Abdul Elif Ritonga atau akrab disapa EL mulai Senin kemarin sudah merambah ke wilayah hukum. Dea telah melaporkan suaminya dan Dian yang disebut-sebut sebagai istri keduanya di Polres Metro Jakarta Timur. Dea amat terpukul mengetahui suaminya punya istri muda. Namun EL membantah telah menikahi Dian. Hubungannya dengan Dian hanya sebatas rekan bisnis. Kita memang ada mau kerja sama. Bisnis ada mau kerja sama Dian, ada sesuatu yang mau kita bikin gitu loh. Itu usaha tentang bisnis. Awalnya itu nggak ada masalah apa-apa. Saya dengan keluarga dia juga ya udah kayak keluarga juga. Ya fasilitas untuk fasilitas buat terbang, untuk pemotretan udara di pulau itu aja. Saya menyewakan pesawat saya mungkin di situ. Ribut-ribut ini juga bukan baru sekarang ini. Itu udah dari 2 tahun lalu juga udah pernah gitu, tapi masih bisa kita pertimbangkan untuk introspeksi atau untuk lebih memperbaiki ke yang lebih baik lagi. Itu yang kita jalanin selama ini. Selama 2 tahun bahtera rumah tangga EL dan Dea mengalami masa kritis. Layaknya rumah tangga lainnya, Dea dan EL berusaha menutupi persoalan itu. Bahkan saat kelahiran Lodi, anak kedua mereka 3 bulan lalu, Dea dan EL tampak bahagia. Kebahagiaan itu sirna saat Dea buka kartu perihal rahasia rumah tangganya dari soal kekerasan rumah tangga hingga kelainan fisik pada diri Lodi. EL melihat tindakan Dea mengadukannya ke pihak berwajib kemungkinan ada campur tangan pihak luar karena selama ini Dea dan Dian pun saling kenal baik. Ya mereka sering pernah komunikasi. Memang kita nggak ada apa-apa, nggak
tanggapan yang seperti ini. Kalau ada kekerasan, ya mungkin saya nggak akan bertahan sampai saat ini gitu loh. Kalau ada memang kekerasan dalam rumah tangga saya nggak akan bisa sampai 10 tahun sama dia. Setelah pada saat pelaporan, Dea Mirela mencurahkan perasaan.